Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua belajar matematika mengenai matriks. Nah, motivasi yang ingin saya bagikan terlebih dahulu adalah jangan pernah menyerah. Terus semangat. Meskipun pada saat ini mau tidak mau di tahun 2020 sampai tahun 2021 ini sekolah di mana-mana tutup. Apalagi bagi wilayah-wilayah yang terdampak corona di zona yang mungkin cukup berbahaya dalam penyebaran kasus COVID. Mau nggak mau kita harus belajar dari rumah, dan itu membuat kita bosan, membuat kita merasa jadi malas, sebel, muak, dan lain sebagainya. Tapi pesan saya adalah jangan pernah kalian mau diperbudak rasa malas. Tetap semangat dan terus belajar, sebab belajar itu bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, dan menggunakan media apa saja. Jadi jangan pernah kalian menyerah, apalagi sekarang teknologi itu sangat canggih ya kan. Nah, langsung aja kita langsung masuk ke materi matriks. Di sini materinya saya ambil dari Google. Saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada beberapa konten kreator yang menyajikan materi secara gratis. Bisa di-download secara gratis. Saya sangat berterima kasih. Luar biasa kan? Kita bisa mencari materi sekarang dengan mudahnya. Jadi nggak ada alasan dong untuk tidak belajar. Nah, untuk mengawali materi matriks ini, saya menyajikan sebuah tabel ya seperti ini kurang lebihnya, agak terlalu naik ya. Oke. Di sini saya punya tabel yang menyajikan data murid suatu sekolah. Ada jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 3. Perintahnya adalah kita coba mau rubah tabel ini ke dalam bentuk matriks. Nah, di sini ada angka-angka ya. Ada angka 90, 80, 74. Ini menunjukkan banyaknya siswa laki-laki dari kelas 1 sampai kelas 3, lalu siswa perempuan kelas 1 102, kelas 2 100, kelas 3 76. Ini hanya kita perlu tuliskan kembali menggunakan tanda kurung ya. Kalau kurang lebih saya tulis lagi kayak gini. Nah, ini saya menggunakan kurung biasa, 90, 80, 74, lalu 102, 100, dan juga 76. Nah, atau bisa juga kita menggunakan kurung tegak seperti ini. Jadi sama aja ya, penulisan matriks boleh menggunakan kurung biasa, boleh menggunakan kurung tegak. Nah, diketahui ada dua baris. Ini baris yang pertama, angka-angkanya. Lalu baris yang kedua, ini angka-angkanya yang saya lingkari. Kemudian juga terlihat di sini memiliki 3 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga warna hijau, biru, dan juga merah ya. Nah, dinyatakan bahwa ternyata baris dan kolom pada matriks ini kita sebut dengan ordo. Atau bahasa Indonesianya boleh kita katakan apa ukuran matriksnya. Nah, ukurannya adalah 2 kali 3. 2 artinya menunjukkan 2 baris, 3 menunjukkan 3 kolom. Nah, untuk elemen-elemen atau anggota-anggotanya bisa kita singkat tulisannya seperti ini, A11, A12, A13 ini baris pertamanya. Ini elemen baris pertama, kemudian ini adalah elemen baris yang kedua. Angka yang kecil berjajar ini ada artinya ya. Nah, misalnya saya punya A12. Ini artinya adalah elemen baris pertama, kolom kedua. Baris pertama, ini baris pertama, kolom kedua. Kita dapat elemennya adalah 80, seperti itu. Jadi ini nggak sembarangan tidak memiliki arti, tapi ada artinya, menunjukkan letak elemennya. Kemudian berikutnya adalah di sini saya punya contoh sebuah pabrik tekstil memproduksi barang P, Q, R, dan S.
mendaftar satuan-satuan biaya buruh dan bahan untuk produksi. Sudah ada penyajian tabelnya, lalu ada soalnya, tuliskan informasi tersebut dalam bentuk matriks. Sebutkan ordo dari matriks tersebut. Yang terakhir, sebutkan elemen pada baris pertama kolom kedua dan baris kedua kolom ketiga. Nah, untuk menjawab contoh soal ini, saya udah langsung tuliskan di sini ya. Penulisan matriksnya, sekali lagi ini penulisan matriksnya kita tuliskan dengan tanda kurung. Ini tinggal ditulis gitu aja. Gampang kan? Jadi gambaran tentang materi matriks pasti sudah sangat mudah sekali kita terima. Nah, seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa dia memiliki dua baris nih. Baris yang pertama. Lalu yang di bawahnya adalah baris yang kedua ya. Ini baris yang pertama. Sedangkan ini adalah baris yang kedua. Ada dua baris. Lalu kolomnya ada berapa? Nah, kita hitung coba kolomnya ada berapa. Hitung ya. Coba ini 1, 2, 3, 4. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi ada 2 baris 4 kolom, maka ordonya adalah 2 kali 4. Atau bisa kita tuliskan A2 kali 4. Nah, ditanya elemen baris 1 kolom 2, berarti A12 baris 1 kolom 2. Kita ketemu 80. Lalu baris 2 kolom 3, baris 2 kolom 3 kita ketemu 7. Jadi ini menunjukkan letaknya. Nah, lalu secara umum sebenarnya matriks itu gimana sih kalau kita mau susun bahasa matematisnya gitu. Nah, di sini saya mendapatkan bahasa yang paling mudah dimengerti oleh kita semua. Jadi definisinya matriks itu adalah himpunan skalar atau bilangan real atau kompleks yang disusun secara 4 persegi panjang menurut baris dan kolom. Jadi ada barisnya, ada kolomnya, bentuk umumnya seperti ini. Di contoh nih, A11, A12 sampai A yang 1 ke N, lalu A21, A22, A2 ke N. Dan AM1, AM2, AMN. Nah, di sini kita melihat baris pertama, baris kedua, sampai baris yang ke M. Nah, kolomnya juga ada kolom 1, kolom 2, sampai kolom ke N. Maka kalau ini adalah matriksnya A, maka ordonya adalah M kali N. Nah, di sini saya sudah tuliskan. Ini secara umum untuk mendefinisikan matriks ya. Lalu berikutnya, apa sih yang perlu kita ketahui lagi tentang matriks? Nah, di sini kita punya kesamaan matriks. Matriks dikatakan sama jika, nih perhatikan ya, ukurannya sama. Selain ukurannya sama apa? Elemennya juga harus sama. Jadi ada dua syarat ya yang dibilang sama itu ya kalau misalnya sama ya harus punya satu kesamaan. Yang pertama apa? Oh, ordonya harus sama. Yang kedua apa? Elemennya juga harus sama. Nah, di sini ada contohnya warna hijau. Matriks A sama matriks B. Jelas ya sama ya. Kenapa? Coba lihat elemennya. Sama semuanya. Kenapa matriks C ini nggak sama? Dibilang tidak sama dengan. Karena di sini yang saya lingkari warna merah ini, elemennya berbeda. Nah, sedangkan yang E sama dengan F ini, dia akan sama dengan syarat. X jadi harus sama dengan 1. Lalu untuk matriks yang terakhir, jelas terlihat bahwa matriks G itu sama dengan matriks H. Nih, perhatikan elemennya. Elemennya sama, baik elemen baris maupun kolomnya sama, maka disebut dia matriks yang sama. Sekali lagi, matriks yang sama harus memiliki dua syarat, yaitu ordonya sama, elemennya juga harus sama. Nah, apalagi yang perlu kita ketahui mengenai matriks dasarnya?
Selanjutnya adalah operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Dia juga punya syarat ya untuk penjumlahan. Matriks tersebut harus ukurannya sama. Nggak boleh ukurannya yang berbeda. Contoh saya punya A. Misalnya, jangan gini deh. Saya hapus dulu ya. Matriks A misalnya 2, 4, 3, 1, 5, 6. Lalu saya punya matriks B 2, 4, 3, 1. Nah, matriks A ini ordonya terlihat memiliki 3 baris, 2 kolom. Sedangkan matriks B ini 2 baris, 2 kolom. Apakah ordonya sama? Ordonya jelas berbeda ya. Maka matriks A dan B yang warna merah saya tulis ini, dia tidak bisa dijumlahkan. Tidak bisa dijumlahkan. Nah, sekarang saya punya contoh. Saya punya matriks A di sini. 1, 2, 3, 6, matriks B-nya 2, 4, 3, 6. Apakah A tambah B bisa kita jumlahkan? Ya, tentu bisa dijumlahkan. Ini gampang banget penjumlahannya. Jadi kalau ditanya penjumlahan hanya tinggal gini. A tambah B, perhatikan ya. Matriks yang letaknya sama, itu saja yang kita jumlahkan. Berarti 1 kita tambahkan 2. Lalu 2 kita tambahkan dengan 4. Lalu 3 kita tambahkan dengan 3. Oke, lagi yang letaknya sama saja ya yang saya jumlahkan. 6 ditambah dengan 6. 6 dengan 6. Maka nanti hasil akhir dari A tambah B, itu sangat gampang banget. Pengurangan juga gitu ya konsepnya. 1 tambah 2 itu 3. 2 tambah 4 itu 6. 3 tambah 3 itu 6. 6 tambah 6, 12. Jadi seperti itu ya penjumlahan. Sekali lagi hanya yang letaknya sama saja yang bisa dijumlahkan. Nah, ini saya punya contoh pengurangan. Konsepnya sama ya kayak tadi. Sekarang coba kita cari A min B. Maka saya ganti tinta deh pakai warna hitam ya. Biar berbeda. Oke, saya punya A dikurangi B. Maka yang pertama 1 kita kurangi 2. 1 min 2, lalu 2 min 4. 2 min 4, lalu 3 dikurangi 3, 3 dikurangi 3, lalu yang terakhir adalah 6 dikurangi 6. Maka A min B sama dengan 1 kurangi min 2, min 1, 2 dikurangi min 4, min 2, min 3 dikurangi, 3 dikurangi 3, 0, 6 dikurangi 6, 0. Inilah hasil pengurangannya. Jadi untuk konsep penjumlahan dan pengurangan matriks hampir sama ya. Oke, berikutnya apa lagi dong? Nah, ini perkalian matriks ya. Perkalian matriks itu ada perkalian dengan skalar. Ini saya berikan gambarannya. Nah, di sini lambang lambda ini menunjukkan skalar ya, skalar suatu matriks atau dia bilangan konstanta, bilangan tetap lah atau bilangan yang tidak punya variabel lah yang bisa dikalikan dengan matriks. Contohnya misalnya saya punya matriks A dikalikan dengan 3A, nah hanya tinggal 3-nya dikalikan ke dalam gitu. Nih, untuk gambarannya gini, ini kan matriks A. Lalu matriks A-nya kan 4, 3, 7, 3, 0, min 1. Nah, di sini 3A. Nah, 3 inilah menunjukkan skalarnya gitu loh. Berarti kan hanya tinggal 3 ini kita kalikan dengan 4. 3 kali 4, 12. 3 kali 3, 9. 3 kali 7,
21. 3 kali 3, 9. 3 kali 0, 0. 3 kali min 1, min 3. Jadi dapatnya dari situ ya. 3 ini langsung aja kita kalikan ke dalam matriksnya. Nah, lalu contoh yang kedua itu setengah A. Ya udah, setengahnya ini kita kalikan ke dalam lagi ke matriksnya. Jadi kan 4 dibagi 2 gitu kan ya, atau 4 dikali setengah. Maka dapat 2. 3/2. Lalu 7/2. Ini 3/2 juga. Ini tetap 0. Ini min 1/2. Jadi kayak gitu. Lalu ada hukum ketentuan pada penjumlahan dan perkalian skalar. Nah ini, misal A, B, dan C, matriks yang berukuran sama, dan lambda itu adalah skalar ya, atau bilangan, suatu bilangan lah gitu istilahnya. A tambah B itu sama dengan B tambah A, atau sifatnya komutatif. Jadi ini sifat aljabar juga berlaku untuk matriks ya. Untuk matriks pada penjumlahan dan perkalian skalar. Lalu A tambah B tambah C sama dengan A tambah B kali C, atau sifat asosiatif. Ini hanya untuk tambahan ilmu pengetahuan aja, pengetahuan umumnya atau dasarnya. Nanti kalian bisa ambil catatan untuk diingat. Lalu skalar kali A tambah B sama dengan skalar A ditambah skalar B. Kemudian yang keempat, selalu ada matriks D, sedemikian sehingga A tambah D sama dengan B. Ini nanti akan terlihat kalau kita sudah belajar beberapa contoh soal ya. Ini saya di sini pada video ini masih menjelaskan konsep dasar saja, supaya kita tahu dulu bagaimana sih mau belajar lebih lanjut ke matriks. Kalau kita tuh belum tahu konsep dasarnya kan nggak enak ya, jadi harus tahu dulu konsep dasarnya. Tadi kita udah sampai di penjumlahan, udah sampai di pengurangan, perkalian matriks dengan skala. Nah, sekarang perkalian matriks dengan matriks. Ini ya. Dua buah matriks A dan B dapat dikalikan jika, perhatikan, jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Misal, AM kali N dan B N kali P, C A kali B, maka C M kali P. Gambarannya gini, supaya lebih mudah ya, lebih mudah diingat. Misalnya, saya punya matriks A, ordonya adalah 3 kali 2. Kemudian saya punya matriks B, ordonya adalah 2 kali 4 misalnya gitu. Nah, maka hasil perkaliannya apa kalau saya mau kalikan kedua matriks ini? Maka apa matriks A kali B-nya? Ordonya, hasilnya. Nah, hasilnya adalah yang baris sama kolom sama barisnya sama ini saya coret. Maka saya mendapatkan ordonya berapa? A 3 kali 4. Nah, ini saya kasih gambaran lain lagi ya. Misal, saya punya matriks A, ordonya 2 kali 2. Lalu saya punya matriks B, ordonya adalah 2 kali 3. Maka hasil perkaliannya apa? Perhatikan ini sama nih. Saya coret, maka nanti hasil perkaliannya adalah ini AB ya harusnya. AB 2 kali 3 gitu hasil perkaliannya. Jadi ini ada syaratnya lah gitu. Tapi nanti lebih enaknya kalau kita langsung ke contoh soal aja, supaya lebih gampang untuk tahu sebenarnya tuh gimana sih ini maksudnya apa ini. Saya nggak akan bacakan semuanya ini. Kita langsung aja ke contoh soal ya.
Nah, di sini saya punya contoh soal matriks A. Matriks A ini kita identifikasi dulu ya ordonya. Kita punya matriks A, ordonya jelas di sini dia punya 2 baris dan 3 kolom. Sedangkan matriks B ini dia punya 3 baris, 3 kolom juga. Nanti hasil perkaliannya itu apa? Ini langsung aja saya coret. Di sini baris pada matriks A 3 itu sama dengan kolom pada matriks B. Maka hasil perkaliannya nanti akan menghasilkan sebuah matriks yang ordonya adalah 2 kali 3. Itu maksud dari tadi, di awal tadi. Yang agak mungkin saya nggak bacakan semua, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita mau buktikan apakah benar nanti kita akan menghasilkan matriks yang ordonya adalah 2 kali 3. Bagaimana dong cara membuktikannya? Ya, kita kalikan. Mau nggak mau kita harus kalikan. Kita simpan dulu ya di sini. Ini kita simpan aja catatan. Apakah benar nanti akan menghasilkan matriks A kali B, ordonya adalah 2 kali 3? Nah, ini yang perlu kita perhatikan dan hati-hati ya dalam perkalian matriks. Saya senang menyebut konsepnya itu baskom. Ada salah satu guru yang pernah menyampaikan kepada saya, perkalian matriks itu baskom. Apa sih baskom? Baris kali kolom. Nah, kayak gitu. Jadi kalau saya punya matriks A, itu 1, 2, 3, 0, 4, 5. Lalu matriks B-nya adalah 1, min 4, 0, 4, 2, 1, 0, 1, 2. Maka kalau A kali B gimana? Gitu. Maksudnya langsung aja ya tadi, ngapain saya tulis ulang gitu. Maaf ya, kurang simpel. Baik, kita langsung aja ya ke perkaliannya. Jadi memang kalau belajar matematika tuh harus sabar sih, harus banyak latihan. Oke, langsung aja ke A kali B. AB sama dengan, jadi tetap saya tulis ulang. 1, 2, 3, 0, 4, 5. Lalu saya kalikan dengan matriks 1, min 4, 0, 4, 2, 1, 0, 1, 2. Jadi hasil perkaliannya, ingat istilah yang saya sebut ya, baskom, baris kali kolom. Artinya, di sini baris pertama, kita kalikan dulu dengan kolom pertama untuk menghasilkan elemen yang pertama. 1, kita kalikan 1. 1 kali 1, kita tambahkan dengan 2 kali 4. 2 kali 4, kita tambahkan dengan 3 kali 0. 3 kali 0. Nah, itu nanti akan menghasilkan hasil penjumlahan ini elemen yang pertama. 1 kali 1 itu 1. Ditambah dengan 2 kali 4 itu 8. Ditambah 3 kali 0 itu 0. Kan nanti elemen yang pertama yang ketemu adalah angka 9. Nah, lalu masih di baris pertama. Tadi kan baris pertama, kolom pertama. Nah, sekarang baris pertama, kolom kedua. Sekali lagi, baris pertama, kolom kedua. 1 kali min 4, 1 kali min 4, ditambah 2 kali 2, 2 kali 2 ditambah
3 kali 1, 3 kali 1. Nah, ini 1 kali min 4 itu min 4. Ditambah 2 kali 2 itu 4. Ditambah 3. Nah, perhatikan ini min 4 tambah min 4 itu pasti 0, maka elemen yang kedua ketemu 3. Gitu kan ya? Nah, ini karena nggak muat ya, karena nggak muat saya hapus saja ya. Ini saya anggap ini sebuah coretan ya. Nah, berikutnya, masih di baris pertama, tadi udah ke kolom kedua, sekarang baris pertama ke kolom yang ketiga. Artinya kita punya 1 kali 0, 1 kali 0 ditambah 2 kali 1, ditambah 3 kali 2. 3 kali 2. Maka kita ketemu 0 ditambah 2 kali 1 itu 2, 3 kali 2 itu 6. Nah, elemen berikutnya berapa? 0 tambah 2 tambah 6 itu berarti 8. Nah, elemen baris pertama kita udah dapet. Sekarang kita ke elemen baris yang kedua. Kita fokus ke baris yang kedua. Baris kedua kolom pertama. 0 kali 0 kali 1 berarti 0 kali 1 ditambah 4 kali 4. 4 kali 4 ditambah 5 kali 0. 5 kali 0. Ini jelas 0 tambah 16 tambah 0. Maka di sini 16 ya. Hati-hati. Nah, sekarang kita lanjutkan mencari elemen yang lain. Tadi sudah baris kedua kolom pertama, sekarang kita ke baris kedua kolom yang kedua ya. Pelan-pelan saja. Baris yang kedua. Baris kedua dengan kolom kedua. Baskom, baris kolom. 0 kali min 4. 0 kali min 4 ditambah 4 kali 2 ditambah 5 kali 1. Ini jelas hasilnya 0. 4 kali 2 itu 8 ditambah 5. 8 tambah 5 itu 13. Nah, masih saya yang terakhir ya. Baris yang kedua, kolom yang ketiga. 0 kali 0 itu jelas 0, ditambah 4 kali 1, ditambah 5 kali 2 itu 10. Berarti 4 kali 1. 0 ditambah 4 ditambah 5 kali 2. 5 kali 2 maksudnya. Sorry. 5 kali 2 itu 10 maksudnya. 10. Berarti di sini 14. Nah, ini kalau kita lihat hasil akhir perkaliannya menunjukkan ada 2 baris, ya enggak? Lalu kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Ternyata benar ya hasil perkaliannya itu 2 kali 3. Punya 2 baris, 3 kolom. Jadi itu konsep perkalian ya. Nah, memang harus perlu hati-hati sih. Mungkin tadi saya ada sedikit salah ucap ya. Kadang-kadang tuh yang mau disampaikan apa, yang keluar apa. Mungkin untuk lebih menggambarkan lagi, saya akan pindah ke papan tulis. Saya akan stop share. Saya akan share papan tulis ya, supaya lebih jelas lagi mengenai perkalian matriks. Semoga ini menolong. Oke, jadi andai kata saya punya matriks A, ini misalnya ya, saya punya matriks A, itu elemennya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A.
23, saya mau kalikan dengan matriks B yang elemennya B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, seperti ini. Cara gampangnya, hasil perkaliannya ya. Ini kita bisa buat rumus sendiri, asal ingat tadi konsep yang tadi saya sampaikan tadi loh. Baskom ya. Baris kali kolom. Jadi nanti kita fokus ke baris yang pertama dulu. Jadi elemen yang di sini nih, AB, kan nanti AB11, AB12, AB13, AB21, AB22, AB23. Nah, kayak gini kan hasilnya, karena kan ini ordonya tadi, ordonya kita udah tahu ini ordonya adalah 2 kali 3, ini ordonya 3 kali 3. Nanti akan menghasilkan matriks yang ordonya adalah 2 kali 3, 2 bariskan 3. Maka untuk elemen yang AB11 itu didapat dari perkalian baris pertama dengan kolom pertama. Jadi A11 dikali dengan B11 ditambah dengan A12 dikali dengan B21 ditambah dengan A13 dikali dengan B31. Terus untuk yang elemen AB12 masih di baris 1. Baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2. Jadi gitu ketentuannya. A11 B12 ditambah dengan A12 dikali B22 ditambah dengan A13 kali B32. Nah, terus untuk yang AB13 juga sama kayak gitu. Baris 1 kolom yang ketiga. A11 B 13 ditambah A12 dikali B23 ditambah A13 dikali B33. Nah, ini untuk elemen yang baris pertama. Nah, untuk elemen yang baris kedua ya sama konsepnya. Bisa dicari sendiri kan? AB21 berarti kolom 2 baris 1 kolom 2 baris 2 kolom 1 maksud saya. Kebalik ya jadinya. Baris 2 kolom 1. Saya ralat ya. Emang udah mulai bosan ya. Baris 2. Nih, ini menunjukkan baris 2 kolom 1 baskom. Baris 2 kolom 1. Jadi apa nanti? A21 dikali B11 ditambah A22 B21 ditambah A23 dikali B31. Jadi kalau udah tahu konsepnya, nanti akan terasa mudah sekali. Sangat mudah bagaimana untuk mencari perkalian matriks. Nah, saya akan kasih contoh soal yang lain ya. Saya punya matriks A. Saya mau ganti tinta dulu, hitam, supaya lebih enak. Sini saya punya 2, 3, 4, 5. Saya kalikan dengan matriks B sama dengan
1, 3, 2, 1, 0, 1. Nah, perhatikan. Di sini kita identifikasi dulu matriks A ini, ordonya adalah 2 kali 2. Matriks A ordonya 2 kali 2. Kenapa 2 kali 2? Karena dia punya 2 baris, 2 kolom. Lalu matriks B ini, dia punya berapa baris? Punya berapa baris, ayo? 3 ya, 3 baris. Dia punya 3 baris dan dia punya berapa kolom? 2 kolom. Dia punya 3 baris dan 2 kolom. Menurut kalian, apakah A bisa dikalikan dengan B? Ini tidak bisa. Coba aja kalau nggak percaya, baris pertama harus dengan kolom pertama, kolom kedua, baris kedua dengan kolom pertama, kolom kedua. Bisa nggak kira-kira? Coba dipikir-pikir dulu. Kira-kira bisa nggak ya? Kok saya bilangnya tidak bisa? Nah, kenapa tidak bisa itu? Karena elemen baris A berbeda dengan elemen kolom di B. Baris A ini elemennya cuma 2. Baris B ini elemennya ada, kolom B ini elemennya ada 3. Nih, lihat nih. Kan syarat perkalian tadi harus baris kali kolom ya. 2 kali 1 bisa lah, 2 kali 2 bisa. Nah, ini nolnya dikali dengan siapa? Jadi, untuk kasus seperti ini nggak bisa dikalikan. Karena tadi di awal saya udah berikan penjelasan bahwa syarat matriks, 2 matriks bisa dikalikan dengan catatan apa? Baris matriks, elemen baris maksudnya, biar jelas ya. Elemen baris matriks yang pertama itu harus sama dengan elemen kolom matriks B. Jadi ini nggak bisa dikalikan ya, alasannya kayak gitu. Alasannya kayak gitu, karena ini elemen baris A, jumlahnya berbeda dengan elemen baris B. Elemen kolom B, kok baris B? Jadi salah dulu, maaf ya. Tolong nanti dikoreksi kalau ada kalimat saya yang salah ucap, tapi maksud saya adalah di sini elemen baris sama elemen kolom. Gitu ya. Lalu, misalnya saya punya matriks ini. Coba kita identifikasi. 1, 3, 4, 5. Kemudian saya punya matriks B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa nggak kira-kira ini dikalikan? Coba kita lihat ya. Matriks A ini ordonya 2 kali 2. Sedangkan matriks B ini ordonya adalah 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom. Nah, ternyata mereka bisa dikalikan. Nah, nanti mereka akan menghasilkan sebuah matriks yang ordonya adalah 2 kali 3. Percaya nggak? Kalau nggak percaya kita cari ya. Mari kita cari hasil perkalian dari A kali B. 1, 3, 4, 5. Kita kalikan dengan 1, 2, 3, 4,
56. Coba. Baskom, kita selesaikan dulu baris pertama dengan semua kolom yang ada di matriks yang ini. Baris pertama, kolom pertama. 1 kali 1, 1 ya. Oke, 1 kali 1 ditambah 3 kali 2, 3 kali 2. Lalu 1 kali 3, 1 kali 3 ditambah dengan 3 kali 4. Kemudian 1 kali 5 ditambah dengan 3 kali 6. Nah, kalau udah habis, barisnya dikalikan dengan kolom yang ada, beralih ke baris yang berikutnya. Baris yang berikutnya, 4 kali 1, 4 kali 1 ditambah dengan 5 kali 2. Kemudian 4 kali 3 ditambah 5 kali 4. Kemudian yang terakhir baris 2 dengan kolom 3, 4 kali 5 ditambah dengan 5 kali 6. Nah, kurang lebih seperti ini. Langsung aja kita cari hasil akhirnya ya. 1 tambah 3 kali 2. 1 itu kali 1, 1, 6, berarti 7 ya. 1 kali 3, 3 tambah 3 kali 4, 12 ya. 3 kali 4, 12 tambah 3 berarti 15. 5 tambah 3 kali 6. 3 kali 6 itu 18. 18 tambah 5 itu 3. 18 tambah 5, 23 ya. 23. Oke. Saya terlalu serius jadi sampai gini. Oke, lanjut. 4 kali 1, 4, 5 kali 2, 10. Berarti 14. 4 kali 3, 12. 12 tambah 20. 12 tambah 20, 32. 4 kali 5, 20. 5 kali 6, 30. 50. Inilah hasil perkaliannya. Jadi, konsep perkalian ya, baris kali kolom, baskom. Seperti itu. Dan perkalian juga punya syarat. Kalau penjumlahan tadi syaratnya apa? Sama pengurangan, jadi ada beberapa hal yang perlu dinotis, yang perlu diingat. Jadi tadi kita punya operasi yang pertama itu penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Syaratnya ordo harus sama. Nah, yang kedua itu perkalian matriks. Perkalian matriks itu harus ordonya gini. Kalau kita punya ordo A, M kali N, itu harus kita kalikan dengan matriks. Jangan A lagi dah, B gitu ya misalnya. Matriks B itu ukurannya adalah N kali P. Supaya apa? Baris ini bisa saya coret gini. Maka nanti akan menghasilkan matriks AB-nya, ordonya adalah M kali P. Gitu kan ya. Contohnya matriks A 2 kali 3 harus dikalikan dengan matriks B 3 kali 4. Supaya menghasilkan matriks AB 2 kali 4. Dari mana 2 kali 4-nya? Ini baris 3 ini bisa saya cari. Kayak gitu kan ya? Ya bukan. Jadi karena udah terlalu banyak materi yang saya sampaikan dan terlalu lama ya, saya akan bikin video ini jadi beberapa part. Jadi untuk part yang pertama ini cukup sampai di sini. Sekali lagi terima kasih sudah nonton channel saya.
Sampai jumpa.